Apa yang terjadi dengan anak emas itu? Kenapa kamu? Bagaimana dengan Zining? Katakan sesuatu. Dan bagaimana dengan anak-anak? Pergi. Kamu adalah keluarga Song Siming. Dokter, bagaimana istri dan anak-anak saya? Orang dewasa baik-baik saja. Tapi karena saya baru hamil 2 bulan. Ini adalah waktu yang paling berbahaya. Kamu harus berusaha untuk tetap di tempat tidur. Bagaimana kamu bisa membiarkannya berlarian? Bayinya sudah digugurkan. Aduh, bagaimana bisa seperti ini? Ini semua salahku. Kenapa kamu sakit di saat seperti ini? Ah. Ah. Junlong, kamu harus bertahan. Anak, menjadi ibu lebih buruk darimu. Kita bicarakan nanti, saat hari-hari panjang. Asalkan orang dewasa selamat, itu lebih baik dari apapun. Nah, bisakah kita punya anak lagi di masa depan? Jadi anak yang baik. Apa semuanya baik-baik saja? Kamu tidak sedih? Sudah jam 4, waktunya singkat. Aku akan pergi. Aku pergi. Dokter menyuruhku pulang besok. Aku akan pergi sekarang. Tidak terlalu lama, aku akan segera mengurus prosedur pulang. Kamu baik-baik saja? Hari ini, kamu di sini untuk menemaniku. Aku akan pergi dengan ibumu. Kamu harus bertahan, sayang. Di mana bayiku? Tidak. Kenapa kamu buru-buru kembali? Hanya karena Jiang Haoming dilaporkan. Kamu buru-buru kembali untuk membelanya? Mungkin orang di dalam tas dan aku. Pekerjaan ini sangat penting bagimu. Bahkan tidak 200. Suami. Naga salju. Aku hanya ingin bertanya padamu.
Kamu melakukannya untuk pekerjaan atau untuk Jiang Haomin? Bagaimana kamu bisa meragukanku? Akulah yang menelepon Sining. Kepalaku panas. Aku lupa tentang kehamilannya. Dia buru-buru kembali ke perusahaan. Ini juga berhubungan langsung dengan panggilan yang kulakukan. Jika ingin menyalahkan, salahkan aku. Jangan salahkan Sining, oke? Yun. Jangan marah pada komandan. Aku tidak memikirkannya dengan matang. Jangan marah. Tuan Jiang. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Keamanan lalu lintas. Apa yang terjadi dengan satpam itu? Tidak. Tuan Li. Aku sangat menyesal tentang ini. Aku benar-benar tidak tahu tentang kehamilan Sining sebelumnya. Kemudian aku tahu dan memberinya cuti. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Mengapa dia begitu buru-buru membantuku menjelaskan? Melaporkan tuduhan palsu. Bagaimanapun, aku sangat menyesal tentang ini. Adik, biar kukatakan padamu. Aku belum selesai denganmu. Kamu tunggu saja. Bisakah Li Junlong berhenti membuat masalah? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Kamu ingin menyalahkanku? Kamu juga bukan orang baik. Kamu pergi ke perusahaan untuk memukul Jiang Haoming. Aku melakukannya. Ada apa? Bayinya hilang. Ini juga sulit bagiku. Mengapa kamu tidak memikirkan perasaanku? Kamu sedih kehilangan harta kedua. Apakah aku tidak sedih? Jika kamu tidak bertindak semaumu, harta kedua tidak akan terselamatkan. Tidakkah kamu tahu bagaimana anak ini bisa ada? Dia ada di antara kita berdua. Mereka belum siap. Tidak sengaja. Dokter bilang anaknya tidak stabil. Kamu bilang padaku. Kamu bilang biar aku jaga diriku sendiri. Kamu harus berhati-hati. Tapi kecelakaan tetap terjadi. Aku tidak melindungi anakku sebagai seorang ibu. Ini salahku. Tapi Li Junlong, kamu tidak bisa mempertanyakan kesetiaanku dalam pernikahan. Jika kamu peduli pada anak ini, haruskah kamu berhenti kerja lebih awal dan pulang? Karena aku ingin menyelesaikan periode ini. Fokus dan punya anak. Bisakah kamu menunggu? Aku sedang menunggu. Aku harus menunggu. Apa yang aku tunggu? Sekarang anaknya sudah tiada. Kamu selalu menolak anak ini dalam hatimu. Apa kamu tidak menginginkan anak ini?
Apa kamu pikir? Apakah anak itu cantik? Aku sangat menyesal untukmu. Apa itu ada di hatimu? Hanya anak-anak. Tanpa kasih sayang antara suami istri kita. Ya, kamu benar tentang semuanya. Ide bagus. Karena aku tidak layak menjadi istrimu. Aku tidak layak menjadi seorang ibu. Kalau begitu kita bercerai saja. Hei, apa yang kamu lakukan dengan baju-baju itu? Kamu mau pergi kemana? Aku mau menemui Sining. Aduh, kondisi tubuhmu belum baik. Pergi membuat masalah. Dia keguguran dan ingin bercerai untuk merawatku. Aku harus pergi menemuinya. Jauh sekali. Bagaimana kalau tidak nyaman? Aku mau melihat putriku. Jangan khawatir memesan tiket pesawat. Song de Kwon, baronnya kamu membentakku? Pesan. Ah? Hei, salahkan aku. Ini semua salahku. Apa hubungannya denganmu? Sakit dan tidak bisa memilih waktu. Junlong kali ini keterlaluan. Tidak hanya tidak menghibur, tapi juga mengatakan hal-hal yang keterlaluan. Hei, orang-orang dibujuk untuk berdamai dan tidak pergi. Apa yang kamu bicarakan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Ibu Sining mendukung perceraianmu. Apa itu yang dikatakan seorang ibu? Hanya karena aku seorang ibu. Aku mengatakan ini untuk anakku. Pernikahan yang dipertanyakan tidak harus dipertahankan. Seperti apakah kita tahu? Sining tidak menjaga anak itu. Tapi dia tidak bisa mencurigai Sining tidak setia. Masalah prinsip ini tidak bisa ditawar. Oh, bisakah kamu sedikit bicara? Aku tahu apa yang harus dikatakan. Cepat temukan anak kesayanganmu. Mari lihat apakah dia mati atau hidup. Benar. Tidak ada kabar tentang pernikahan ini sejauh ini. Aku harus pergi mencarinya. Merindukanmu dan sembuh dengan baik. Aku akan pergi melihat dan kembali. Cepat! Hei, Jangan sedih. Apa ibu di sini? UPS, apa yang kamu lakukan? Aku kehilangan menantuku. Bisakah kamu bicara dengan baik? Aku merasa kasihan padanya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Kenapa karena ini? Lee Qinglong ingin bercerai denganmu. Aku akan memarahinya. Apa ada yang salah dengannya? Bukan dia yang ingin meninggalkanku. Aku yang ingin meninggalkannya. Anak itu adalah kecelakaan. Kamu dan dia sama-sama korban. Sining, jangan marah, oke? Aku tidak marah. Aku hanya berpikir anak adalah yang paling penting di hatinya. Dan dia mencurigai aku tidak ada hubungan dengan Jiang Hao. Apakah kamu perlu aku bicara dengannya? Apa yang perlu dibicarakan? Seorang pria yang menganggap ada yang salah dengan istrinya. Jika dia tidak mengerti sendiri. Jika orang luar membicarakannya, itu akan menambah masalah. Lagi pula, ini menyakitkan. Dingin. Kamu benar-benar menyalahkan dirimu sendiri, ya? Kamu tidak menyalahkan dirimu dan merasa buruk. Menghukum dirimu sendiri karena perceraian. Sebenarnya, aku hanya ingin menjadi wanita biasa. Mungkin sedikit ambisius. Aku ingin mengatur karierku. Aku ingin keluarga yang bahagia. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Suamiku yang bangga membuatku merasa sangat aman saat aku menghadapi masalah. Penyebab yang sangat aku pertahankan. Seseorang selalu menjebakku dari belakang.
Apakah aku tidak cukup baik? Atau aku benar-benar melakukan kesalahan? Aku terlalu banyak menginginkan. Sining, kamu sudah sangat hebat. Kamu di mata kami berdua hanya patokan hidup. Oak, kamu punya karir yang sukses. Namaku Yang Yang. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Kamu menikah dengan bahagia. Tidak seperti aku yang masih single. Tapi hidup ada naik turunnya. Naik dan turun. Mungkin ini adalah ujian. Aku harap kamu dan Lee Junlong bisa berjalan beriringan. Aku tidak memiliki kebenaran sebanyak Tuyu. Aku hanya punya 2 kalimat. Bagaimana dengan kalimat pertama? LV Junlong sangat baik. Kami tidak akan pergi jika bisa. Kalimat kedua, jika kamu harus pergi, jangan biarkan dirimu menderita. Tuyue dan aku di sini. Kami akan selalu mendukungmu. Forest, Ada TMU? Kakak Ding. Pas sekali untuk memperkenalkanmu. Keduanya adalah sahabat terbaikku. Ya, Hao Liang Liang yang penuh waktu. Ini adalah rekan dari perusahaanku. Juga setengah bosku. Chen Songying, Tuan Chen. Hello Well, hello. Sydney, aku sangat sibuk dengan pekerjaan 2 hari ini. Jadi aku belum datang untuk menemuimu. Bagaimana hasilnya? Kamu baik-baik saja? Hei, apa yang kamu lakukan? Hei, kenapa kamu melihat Tuan Chen tadi? Siapa yang bodoh? Lalu, bisakah kamu bicara dengan baik? Apa yang kamu lakukan padaku? Ada masalah apa? Tak heran aku tidak bisa dapat pacar. Kakak, ada kabar baik untukmu. Perusahaan kita untung 2 kali lipat bulan ini. Tuan Lee, berapa banyak investasi kita? Semua sudah kembali. Dan hasilnya sangat positif. Aku tidak melindungi anakku sebagai seorang ibu. Ini salahku. Tapi Lee Junong, kamu tidak bisa mempertanyakan kesetiaanku pada pernikahan. Tidak bisakah kamu katakan hidupku sempurna? Atau ditipu dalam kariermu? Atau ini tentang karir? Erbao. Bisakah kamu berhenti menggodaku? Kenapa bisa? Lihat aku. Kamu marah? Hanya ada anak-anak di hatimu? Tanpa kasih sayang antara suami istri. Kamu benar tentang semuanya. Karena aku tidak layak menjadi istrimu. Maka kita bercerai saja. Naga, ibu, tolong angkat teleponnya, ja? Bukan salahmu bayi itu hilang. Bukan juga salah Sining. Kamu masih muda. Bisakah itu terulang? Jangan terlalu sedih. Dan jangan sekali-kali berpikir untuk bercerai dengan Siming. Jika kamu pergi, yang paling menyedihkan adalah seberapa tua. Bisakah kamu pergi dan minta maaf pada Sining? Tidak, aku bisa maju. Bisakah kalian saling memberi jalan?
Hei, bagaimana dengan pasien rawat itu? Sudah pulang. Kapan ini terjadi? Pagi ini, sepertinya aku sudah pergi kerja. Terima kasih. Daya tarik apa? Memelukmu begitu erat. Kenapa kamu? Apa yang kamu katakan di telepon itu benar. Menemukan siapa orang itu. Oke, Siapa itu? Lisa. Ya, dia sudah memberitahumu sejak lama. Aku rasa asistenmu bukan lampu hemat energi. Bagaimana kamu menemukannya? Tuan Zhang menelepon Jenna, dan aku menyuruhnya mengirimkan screenshot-nya. Dan aku juga bertanya pada Xiao Qian dan Wang Lin. Mereka bilang rumor perusahaan. Sebagian besar berasal dari HRDMU. Termasuk obrolan pribadi kita. Kamu temani aku ke bar. Hemo mempublikasikan kamu dan Jiang Haoming dulu adalah cinta pertamanya. Masih banyak lagi yang dia katakan. Aku sangat mempercayainya. Kamu sekarang, bagaimana kamu akan menangani ini? Bagaimanapun, Tuan Jiang bermaksud ingin menuntutnya. Menuntutnya karena pencemaran nama baik. Nona, aku hanya ingin membujukmu. Menghadapi orang seperti itu, kamu tidak boleh lemah hati. Kenapa kamu pergi? Aku ingin memecatnya. Bisa ku bantu? Jika aku bahkan tidak bisa menanganinya. Aku tidak ingin bekerja di HRD lagi. Kenapa kamu melakukan itu? Karena aku sedang terburu-buru. Kamu tidak pergi. Bagaimana aku bisa naik ke atas? Tahukah kamu karena surat pengaduanmu? Tuan Jiang diwawancarai. Apakah aku menyimpan anakku? Aku tidak pernah bermaksud menyakiti anakmu. Ini bukan hasil yang awalnya kuinginkan. Tapi aku tidak mengerti. Hemo, kenapa kamu masih menduduki posisi direktur? Tuan Song sudah bersama Anda sejak saya lulus dari kuliah. Anda bilang asalkan saya bekerja keras. Beri saya kesempatan. Saya percaya itu. Tapi sudah 4 tahun. Bagaimana dengan kesempatannya? Saya mengerti sekarang. Di mata Anda, saya hanya asisten kecil yang bisa diperlakukan semaunya. Dan Chen Songying, dia bahkan lebih parah, tidak pernah bersikap baik kepada saya. Mengapa hanya karena Anda adalah pemimpin? Bisa seenaknya memanggil saya? Saya tidak menyadari, Lisa, di usia muda Anda, sekarang jadi tidak seimbang. Apa yang hebat dari Chen Songying? Hanya karena dia menikah dengan suami yang baik? Dia mendukungmu sebagai wakil presiden, itu nepotisme. Anda lebih baik dari itu. Hamil tapi tidak mau melepas posisi. Masih berselingkuh dengan Jiang Haoming di perusahaan. Siapa yang Anda bicarakan tentang ketidakjelasan? Meskipun Anda tidak berminat, berani bilang Tuan Jiang tidak punya? Saya tidak ingin memberitahu Anda. Mengundurkan diri secara sukarela akan membuat Anda merasa lebih baik. Saya tidak akan pernah mengundurkan diri secara sukarela. Jangan harap. Saya memberi Anda kesempatan. Anda sendiri yang tidak mau. Kalau punya bukti, tunjukkan. Kalau tidak, jangan omong kosong. Berani-beraninya Anda menyelidiki kotak surat Tuan Luo. Tuan Jiang sendiri pergi ke Shanghai untuk meminta inspeksi. Itu bukan bukti. Anda pikir kalau email dihapus, orang lain tidak akan tahu? Kita hanya perlu mencari teknisi komputer. Bisa memulihkan catatan email Anda. Bahkan jika saya melaporkan Anda, saya juga memikirkan perusahaan. Tapi laporan Anda tidak benar. Pertama, Anda tidak punya bukti langsung untuk membuktikan. Saya berselingkuh dengan Jiang Haoming. Kedua, promosi Jiang Haoming kepada saya adalah tindakan pribadinya. Tidak dilaporkan ke Dewan Direksi. Tidak ada tindakan substantif yang diambil. Ketiga, menurut peraturan perusahaan, dalam 3 bulan kehamilan, kamu bisa mengikuti kondisi fisikmu.
Pilih laporan verifikasi. Penyesuaian kerja juga tergantung pada kondisi fisikmu. Aku hanya tidak menandatangani perjanjian kinerja. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu tanda tangan atau tidak? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Jiang juga sama. Kamu mengganggu anakku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu? Aku sudah memberitahumu. Aku tidak bermaksud menyakiti anakmu. Tapi secara tidak langsung kamu menyakiti. Kamu akan segera menerima surat pengacaraku. Sebenarnya, aku ingin kamu mengundurkan diri secara sukarela. Dengan cara ini, kamu juga bisa mendapatkan kompensasi gaji. Tapi kamu menyia-nyiakan kesempatan itu sendiri. Tunggu saja Tuan Jiang menandatangani beberapa buku denganmu. Kamu membohongi Dora. Katakan. Kamu tidak bisa tinggal di rumah jika lembur. Kapan kamu akan membohonginya? Sebenarnya, Junlong tidak salah. Mengapa kamu harus pergi? Bukankah awalnya kamu mendukungku? Ibu, pikirkanlah. Aku pikir jika kamu pergi, Dora akan kasihan. Tentang Erbao. Aku membenci diriku sendiri. Aku membenci diriku sendiri. Mengapa awalnya kamu tidak mempertahankan pendapatmu tentang aku dan Junlong? Pasangan 8 tahun. Dia mempertanyakan. Ibu, menurutmu pernikahan seperti ini, bisakah kita benar-benar melanjutkan lebih jauh? Aku pikir kamu masih memiliki perasaan. Mungkin dia terlalu peduli padamu. Kamu kebetulan beberapa kesalahpahaman. Dia marah tentang aborsi kelas 2. Yang kamu benci adalah dia tidak percaya. Sebenarnya, kata-kata ini bisa diucapkan sepenuhnya. Shining, lihat Dora. Lihat betapa bahagianya Dora. Betapa bebasnya. Apakah senyuman ini? Kamu tidak ingin melihatnya lagi. Biarkan dia sepenuhnya mengikuti jejakmu. Sinyang, semuanya takut pada kemarahan. Untuk anak-anak, tidak bisakah kau duduk dan berbicara? Oh Niang, Dora, aku mengirimnya kembali ke orang tuaku. Mari kita bicara. kau baru-baru ini tinggal di rumah Chen Songin. Oke. Kak Lin sudah bercerai. Aku ada di sana bersamanya. Perusahaan kami penuh dengan prajurit wanita. Apa maksudmu? Bekerja, bukan keluarga. Itu karena keluarga tidak memberi kita cukup rasa aman. Rasa aman seperti apa yang kau maksud? Kepercayaan. Jika tidak ada kepercayaan, hanya kecurigaan. Lalu apa gunanya hidup hari ini? Lalu kau belum merenungkan alasan kecurigaanmu? Itu karena rumor. Jadi banyak rumor ini tidak muncul begitu saja, kan? Aku tidak ingin bertengkar denganmu hari ini. Kou On.
Erbao sudah pergi. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Maaf. Bisakah kita melakukannya untuk Dora? Mari kita ngobrol dengan baik. Syaratku sederhana. Kau berhenti dan pulang. Aku menafkahi istri dan anak-anakku. Jika kau ingin menjadi wanita kuat, kau pindah perusahaan. Asalkan kau tidak bekerja dengan Jiang Haomin. Semuanya sudah selesai sekarang. Aku bisa berlutut dan meminta maaf padamu. Jika aku pergi sekarang, bukankah itu berarti mengkonfirmasi rumor? Aku tidak ada hubungannya dengan Jiang Haoming. Ini akan menyakiti orang. Kau melindunginya begitu banyak. Apakah kau masih memilikinya di hatimu? Aku hanya tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Kurasa lebih baik kau mengundurkan diri dan kembali ke Xinjiang. Ini batas terakhirku. Batas terakhirmu. Dia menyentuh batas moral saya. Lalu kamu menginginkannya untuk Jiang Haomin berbalik melawan saya. Saya tidak memilikinya. Kamu yang tidak kenal ampun. Hei ayah. Oke. Oh, saya mengerti. Ayah menelepon dan bilang ayo pulang makan malam. Dia juga bilang sesuatu ke Dora. Kamu pikir saya bisa merasakan ini sekarang? Bukankah kita sudah bercerai? Bisakah kamu setidaknya berakting untuk anak-anak? Kamu tidak bicara. Ambil ini. Makan sayur. Terima kasih suamiku. Ayah sangat baik ke ibu. Hei, Hem. Oh suamiku. Nah kamu makan sepotong daging. terima kasih. Ibu juga sangat baik ke ayah. Haha, Ibu sangat baik ke Dora. Datang ke ibu untuk menukar daging untuk Dora. Tumbuh tinggi. haha. Ya, Bu. Perusahaan kami baru saja diatur ulang. Jadi harus lembur. Sudah waktunya saya pergi. Kamu tidak makan apa-apa. Kamu makan. Kenyang. Anak ini. Ayo pergi dan jadi anak baik, ya? Ok. Dah. Oh, sayang. Saya tidak menyangka Li Junlong bisa sekecil itu. Benar kan? Pertama karena anak-anak. Kedua karena sikapmu. Seberapa marah dia? Tidak bisa mengirimnya. Dia hanya bisa menaburkannya semua ke Jiang Haoming. Apa yang kamu ingin dia lakukan? Tapi kali ini, aku benar-benar tidak bisa meninggalkan perusahaan. Kapan kamu tidak bisa meninggalkan pekerjaanmu? Hei, kamu perlu tahu, siapapun di dunia ini bisa mengkhianatimu. Hanya hatimu sendiri yang tidak akan pernah mengkhianatimu. Lagi, jika kamu benar-benar berhenti, dia akan berpikir kamu benar untuk menyalahkannya. Mulai sekarang, kamu harus mengikutinya dalam segala hal. Jika suatu hari kamu ingin mengikutinya, dia akan selalu membersihkan masalah lama untukmu. Dan kamu pikirkanlah, Jiang Haoming belakangan ini tidak mungkin meninggalkan perusahaan. Maka kamu hanya bisa pergi. Kamu mau pergi kemana? Mencari posisi yang lebih memuaskan daripada sekarang? Perusahaan mana sekarang yang tidak seperti lobak dan lubang? Di usiamu, mungkinkah kamu masih ingin memulai dari karyawan biasa atau asisten? Naik? Tapi jika aku tidak kompromi, itu berarti perceraian. Tidak jika benar-benar sampai pada titik ini. Perceraian tidak begitu menakutkan. Bukankah aku juga pernah melalui ini? Hanya, jika kamu benar-benar ingin bercerai, kamu harus memperjuangkan hak asuh Dora. Kamu perlu tahu Li Junlong, dia masih muda. Jika nanti dia menemukan wanita lain,
Jika ibu tiri itu memperlakukan Dora dengan buruk, apa yang bisa dilakukan nanti? Kamu pikirkan matang-matang. Jika ingin bercerai, kamu harus memikirkan langkah ini. Kamu harus berpikir kamu tidak bisa menanganiku. Aku akan memperkenalkan pengacaraku padamu. Aku pasti akan membantumu mendapatkan hak asuh Dora. Apakah kamu benar-benar ingin mengikuti jejak ibuku? Aku hanya bisa bilang jangan terlalu banyak berpikir dulu. Langkah demi langkah saja. Ada apa denganmu? Kepalaku sakit sekali. Ah, pergi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tolong ambilkan obat pereda sakit di meja untukku. Obat pereda nyeri apa yang kamu konsumsi saat ini? Bangun di rumah sakit. Jalan perlahan. Oh ayah, aku lihat tidak ada yang salah dengan indikatormu. Sudah kubilang tidak apa-apa. Biar aku periksa dulu. Aduh, itu tidak akan berhasil. Milikku itu? Pergi ke kamar mandi. Oke, tunggu aku. Aku akan menunggumu. Oke. Struktur asai sudah keluar. Dokter bilang tidak ada yang terlalu serius. Ini neurologis. Lihat aku dan bilang tidak apa-apa. Kamu masih tidak percaya. Tapi dokter menyuruhmu pulang dan beristirahat. Jangan terlalu lelah. Aku mengerti. Aku mendengarkan dokter. Oke. Hei, hei, hei. Kamu baik-baik saja? Lupakan, aku akan membantumu. Oke, itu saja. Song Xinian, hari ini kita bicara tentang perceraian. Aku sedang rapat sekarang. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu di bawah perusahaanmu. Kita bertemu hari ini. Maaf. Aku tidak menyangka kamu di sini. Hari ini adalah hari terakhir perluasan pendaftaran musim gugur perusahaan kami. Rapat pagi. Sangat sibuk. Ini pekerjaan pagi. Semua diserahkan sore ini. Apa maksudmu? Sekarang aku tahu. Di hatimu. Pekerjaan yang utama. Teman kedua. Kerabat ketiga. Aduh, di mana peringkatku dan Doran? Di hatiku, kamu dan Dora akan selalu nomor 1. Tidakkah kamu merasa sedang membohongi diri sendiri dengan mengatakan itu? Aku tidak berpikir begitu. Hei, aku tidak akan memberitahumu banyak. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak. Aku di sini untuk membahas perjanjian perceraian denganmu. Aku sudah bekerja terlalu keras belakangan ini. Kamu harus berhenti menggunakan kesibukan sebagai alasan. Ya, aku akui bahwa aku memiliki 2 harta. Aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku tidak punya kesabaran untuk menunggu promosi dan kenaikan gajimu.
Tapi aku benar-benar sederhana. Aku hanya ingin harta kedua. Aku tidak seberlebihan yang kamu pikirkan. Sangat rumit. Kalian berdua benar. Akulah yang mengidentifikasi target. Pasti akan tercapai. Tapi harta kedua sudah hilang. Bukan hanya kamu yang menderita. Aku merasa 100 kali lebih buruk darimu. Pernikahan kita sampai ke hari ini. Bukan karena cinta dipertahankan. Itu karena kamu. Kamu tidak memasukkan pemikiran itu ke dalam pernikahan kita. Ibuku benar. Begitu katanya. Jika ada keretakan dalam pernikahan antara dua orang, bahkan jika kamu ingin memperbaikinya, retak itu akan selalu ada. Aku benar-benar lelah hari ini. Sangat-sangat lelah. Aku benar-benar tidak punya kekuatan untuk berdebat denganmu lagi. Benar dan salah. Sebab dan akibat. Aku yang mengajukan perceraian. Katakan syarat apa yang kamu tawarkan, aku akan mendengarkan. Aku hanya menunggumu selama 3 jam. Aku biarkan pengacara melakukan apa yang aku inginkan. Surat perceraianmu. Kamu ambil. Aku akan biarkan pengacara kita melihatnya nanti. Oke. Aku membagi semua hartaku sebelum dan sesudah menikah. Istriku dan aku bertiga. Aku hanya ingin hak asuh Dora. Tidak mungkin. Hak asuh Dora harus jadi milikku. Margas Dora adalah Li. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Dora lahir dariku. Dia masih kecil. Harus mengikutiku. Ini batasanku. Aku tidak akan melepaskannya. Itu batasanku. Aku tidak akan pernah mundur. Baiklah. Pengadilan kita ketat. Masuk. Tuan Song. Tuan Song, tolong tanda tangani dan saya akan mengarsipkannya. Tuan Song, masalah Wakil Presiden Min Sheng sudah mulai polling. Oh. Terima kasih. Kalau tidak apa-apa, saya keluar dulu.
Halo. Aku. Ah, Junlong. Ada apa? Bukankah hari ini akhir pekan? Guru Dora tinggal di rumah kakek neneknya. Aku juga tidak enak badan. Aku ingin membawanya kembali. Oke. Aku juga ingin kamu kembali. Mari habiskan akhir pekan bersama. Aku juga pulang. Mungkin ini terakhir kalinya. Oke. Baiklah, aku akan pulang setelah kerja. Hahaha. Ah. Ah. Aha. Mama. Aduh sayang, aku rindu Mama. Cepetan. Biar Mama lihat apakah sayang gemuk atau kurus. Kamu kayaknya tambah berat badan ya? Tinggi juga. Haha, Mama, pekerjaanmu sudah selesai? Ya, Mama, pekerjaannya sudah selesai. Jadi kamu tidak perlu lembur lagi nanti? Ya, Mama tidak lembur. Ya, Mama dan Papa tidak akan lembur lagi nanti. Oke. Lebih baik tidak lembur. Main dengannya sebentar. Oke. Ayo sayang. Biar Mama lihat kamu. Yupes, Mama. Aku akan ikut lomba skating. Sungguh? Bisa kalian semua datang dan menyemangati aku? Tentu saja Ibu ingat. Ibu pasti akan datang. Bagaimana dengan ayah? Ayo ayah juga ikut. Ayah pergi bersama ibu. Ah, bagus, bagus. Ibu dan ayah, kalian semua menyemangati aku. Aku ingin juara pertama. Oke, juara pertama. Oke. Hahaha. Ha. Itu kamu? Hei. Ini yang aku minta pengacara lakukan berdasarkan bagianmu. Tolong lihat yang sudah dimodifikasi. Apakah kamu memantau pembagian harta? Oke. Aku pikir pernikahan kita sampai hari ini tidak ada yang benar atau salah. Tidak ada perselingkuhan, apalagi kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja kita tidak bisa saling memahami. Ini hanya kebutuhan psikologis. Jadi aku pikir pembagian harta yang adil itu wajar dan masuk akal. Tapi aku bersikeras pada hak asuh Dora. Aku bisa berkompromi pada hal lain. Hanya hak asuh Dora yang tidak bisa. Aku tidak ingin berurusan denganmu di pengadilan untuk ini. Ini batasanku. Lihat apakah ada masalah dengan yang lain. Kita akan bicarakan Dora.
Boleh aku merindukanmu seperti ini? Aku sangat sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Laporan kinerja. Rekonsiliasi akun datar sibuk. Aku ingin bilang kita sudah selesai dengan permainan Dora. Kita akan bahas ini. Apa kamu buru-buru? Tidak buru-buru, aku sibuk beberapa waktu lalu. Bukankah kamu juga menungguku? Benar. Aku harus mengucapkan selamat padamu. Kamu akan segera menjadi wakil presiden cabang Beijing. Aku seharusnya sangat senang jika ini terjadi sebelumnya. Tapi sekarang sepertinya tidak penting. Aku tidur dengan Dora. Oke. Tuan Li. Kamu. Hello. Ada yang bisa saya bantu? Apa kamu ada waktu untuk duduk dan ngobrol sebentar? Kamu cari aku untuk apa? Aku di sini untuk menjelaskan langsung padamu. Aku dan Sining tidak ada hubungan pribadi di luar pekerjaan. Tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Lalu kamu masih mau bercerai? Kita bercerai. Karena perbedaan pandangan tentang hidup dan kerja. Itu bukan alasan utama. Kecurigaan dan ketidakpahaman adalah alasan utama perceraian kalian. Lalu kamu tahu dia sudah menikah. Kamu di perusahaan ini untuk menghindari kecurigaan? Aku akui, aku memang datang ke Beijing karena Sining ada di sini. Dan ada sedikit harapan dan pikiran. Kamu mengakuinya? Dengarkan aku dulu. Tapi pertama kali aku melihat Sining, aku yakin dari matanya. Dia memberikan semua cintanya untuk suami dan anak-anaknya. Itu tempat dia tinggal sekarang. Jadi kamu seharusnya tidak meragukan istrimu. Lalu bagaimana dia bisa menjelaskan menemani kamu ke rumah sakit? Kalau dia menemani Chen Songing hari ini atau orang lain pergi ke rumah sakit, apa kamu masih merasa aneh? Sebenarnya, kalian berdua sangat mencintai satu sama lain. Kenapa harus repot-repot? Li Junlong, aku beritahu kamu. Sining adalah istri yang baik. Aku harap kamu bisa menghargainya dengan baik. Kepribadianmu terlalu kuat. Semuanya harus sesuai dengan aturanmu. Ada apa? Kamu hampir bertengkar dengan ibu dan anak Dorano? Kakak, kita ngapain sih? Kamu harus berani seperti itu. Lihat kakakmu, apa aku suka berani-beranian? Hasilnya malah menyedihkan. Ada apa? Berani seumur hidup. Kakak, kalau kakak iparmu selingkuh atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, aku tidak akan membiarkannya. Tapi jika hanya karena di dunia emosi yang rumit, kamu harus tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Hidup atau mati. Apa itu masuk akal?
Kakak. Ketika kamu membicarakanku sebelumnya, itu adalah seperangkat prinsip. Sekarang terserah kamu, kenapa tidak bisa dilakukan? Apakah itu berlaku untukmu? Tidak berhasil. Sekarang aku teringat satu kalimat dari novelku sebelumnya. Sangat cocok untukmu dan kakak iparku. Dunia ini sangat besar. Dan kamu harus berada di sudut sedihmu sendiri. Bersaing dengan dirimu sendiri. Bukankah ini sudah cukup? Aku mengerti. Ibu Dora. Ya, ya. Tim gas. Hahaha. Dora, kenapa kamu memberikan medali kepada ayah? Berikan sertifikatnya kepada ibu. Karena aku tidak punya orang tua yang menemaniku belajar skating. Aku tidak akan memenangkan hadiah. Laura, kamu tahu ayah akan sangat tersentuh saat kamu mengatakan itu. Oke, hahaha. Ayah dan ibu, aku dapat juara pertama. Bisakah kalian mendengarkanku sebentar? Tentu. Ayah dan ibu, aku tahu kalian baru saja bertengkar. Ibu tidak tinggal di rumah lagi. Tidak, ibu, hanya sibuk kerja. Tepat sekali. Ayah dan ibu baik-baik saja. Lihat. Benar? Oke. Yupes, dengarkan aku. Aku tahu kalian baru saja bertengkar.
Kami anak-anak sering bertengkar. Tapi setelah kami bertengkar, guru akan meminta kami saling meminta maaf. Dan setelah kami meminta maaf, kami menjadi teman baik lagi. Kenapa kalian tidak saling meminta maaf? Lalu tetap menjadi teman baik. Nona. Beberapa waktu lalu, aku terus memikirkan Aibo. Mengabaikan perasaan dan stresmu. Aku ingin meminta maaf padamu. Sebenarnya, aku sendiri tidak menolak yang berbau. Tidak eksklusif. Hanya saja aku merasa hidup di kota modern ini. Di metropolis. Banyak hal yang benar-benar tidak bisa dihindari. Ibu rindu. Apakah kita masih bercerai? Hei, kamu sudah bangun. Makanan sudah siap. Cepatlah makan. Sudah lama aku tidak sarapan masakanmu. Kalau begitu, makanlah. Merindukanku sudah terlalu terlambat. Mobil sudah di bawah. Sudah waktunya aku pergi. Selamat jalan. Aku pergi sekarang. Halo Junlong. Apakah kamu di rumah bersama Dora? Ya, kami semua di rumah. Tolong jangan keluar rumah. Jika sesuatu harus terjadi, ingat pakai masker saat keluar. Ada apa? Apa yang terjadi? Katakan sesuatu. Ada apa? Ibu, Ada apa, sayang? Ada apa? ibu, kenapa denganmu? Tidak apa-apa, ibu sedang menelepon ayah. Ah, tidak apa-apa. Apa yang bisa aku lakukan? Aku bisa meneleponmu jika ada keperluan. Hei, hanya saja ada seseorang di pesawat kita yang mengalami hipertermia. Lalu, Sekarang aku dikarantina di hotel. Lalu aku memeriksanya. Tunggu hasilnya besok. Dora dan aku menunggumu pulang. Ah. Oke, selesai. Dora dan aku di rumah menunggumu pulang. Ibu dan aku menunggumu pulang. Ayah, Hei, oke.
Aku akan kembali besok. Kembali besok. Terran Virus. Epidemi pneumonia harus ditanggapi dengan serius. Berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pencegahan dan pengendalian. Siapa sekarang? Jumlah personel yang besar harus membawa rakyat. Saya Direktur Liu dari kantor jalanan. Suamimu meminta seseorang untuk membawa sesuatu. Aku meninggalkannya di depan pintu. Setelah aku pergi, keluarlah dan ambil. Oh, terima kasih. Aku meminta perusahaan untuk membeli sesuatu Yao Ming. Dengan begitu kamu tidak perlu keluar. Mengurangi risiko infeksi. Ada 200 masker. Lebih dari 50. Itu hanya untuk anak-anak. Ada juga 2 botol alkohol 75%. Kamu fokus pada pakaian dan sepatu yang kamu pakai keluar. Pastikan untuk disinfeksi. Dan pintu serta saluran lantai. Saat menyemprot alkohol, tidak boleh ada api terbuka. Kamu harus ingat. Ngomong-ngomong, kamu suka kopi? Aku juga menyuruhnya membeli 2 bungkus biji kopi khusus. Apa kamu mau, ayah? Oak. Ayah, kamu menggambar ini. Ja. Kamu juga menulis kata ini. Ibuku mengajariku menulis. Ibu dan ayah, kita tidak akan pernah terpisah. Kita bersama, berjalan di jalan melalui cobaan dan kesulitan. Kadang mengaburkan arah. Tapi selama kamu berusaha, saling toleransi. Jangan lupa niat awal. Itu akan membuat kita tetap di jalan menuju kehidupan baru. Temukan arah yang benar.